Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erik Fahrezi Mahendra Putra dengan NIM 212111362. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama, kategori hukum dalam Islam. Yang ke-1, syariah. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm dalam kitab Al-Hikam fi Usulil Ahkam membeberkan perbedaan definisi syariah berdasarkan klarifikasi tadi. Menurutnya, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multi tafsir dari Al-Quran, hadis, takrir Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, ataupun konsensus ulama. Artinya, syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisal perintah sholat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Namun syariah sendiri juga dalam perkembangannya diklarifikasikan berdasarkan perkembangan zaman yang ada. Syariah bagi umat muslim sangat familiar sebab Allah SWT telah mengabadikan keberadaan syariah bagi umat muslim dalam Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, syariah sangat berkaitan erat dengan ilmu fikih. Karena syariah sendiri merupakan landasan fikih, sedangkan fikih merupakan metode ilmu yang merinci syariah dalam realitas yang terjadi. Sedangkan konteks fikih menurut Imam Abu Hasan Al-Hamidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam menjelaskan, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang didapat dari dalil-dalil terperinci. Selanjutnya, fikih. Fikih menurut Imam Abu Hasan Al-Hamidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam menjelaskan bahwa fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang di dalamnya terdapat dalil-dalil terperinci. Fikih sejatinya merupakan suatu metode ilmu yang menghasilkan kesepakatan hukum berdasarkan metode konsensus ulama yang merujuk pada dalil Al-Quran maupun hadis. Karena didapatkan melalui proses konsensus itu, maka tak heran setiap hukum yang dilahirkan dari sebuah ijtihad ulama tidak selamanya seragam. Untuk itu, makna dan pengertian syariah dalam penerapannya dibatasi dengan meliputi ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Keduanya tak lepas dari 4 bidang pembahasan jika diklarifikasikan dalam mazhab Imam Syafi'i, antara lain ibadah, muamalah, ukubah, dan munakahah. Sedangkan elemen yang cukup dikenal saat ini adalah elemen muamalah, yang termasuk di dalamnya berisi tentang hukum-hukum sosial, perdata, warisan, perdagangan, keuangan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah hukum Islam. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Untuk materi yang kedua adalah kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Fikih siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya. Pemerintah jelas memerlukan fikih siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.